Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir, apakah Islam itu hanya tentang ibadah dan akhirat? Faktanya, Islam punya pengaruh besar dalam perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi. Dalam video ini, kita akan bahas bagaimana Islam dan peranannya dalam pengembangan budaya dan saintek melalui nilai-nilainya yang luar biasa. Semua dimulai dari akhlak. Dalam Islam, akhlak adalah karakter dan kebiasaan baik maupun buruk yang melekat pada diri seseorang. Sementara budaya adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang secara kolektif. Nah, ketika akhlak mulai dijadikan dasar hidup, maka lahirlah budaya yang luhur. Bukan budaya hedonisme, tapi budaya yang mencerminkan nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan. Islam menjadikan akhlak bukan hanya urusan pribadi, tapi juga fondasi peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah misi utama kenabian, bukan sekedar budi pekerti, tapi prinsip hidup. Dari akhlak yang baik, lahirlah manusia yang jujur, adil, dan saling menghormati. Dan dari situlah budaya Islam berkembang, yaitu budaya ilmu, budaya damai, dan budaya menghargai sesama. Coba bayangkan masa jahiliyah, di mana bayi perempuan dianggap aib dan dikubur hidup-hidup. Islam datang sebagai cahaya, menghapus semua bentuk kezaliman itu melalui Quran surat At-Takwir ayat 8-9 adalah ayat yang menyentuh hati karena menunjukkan betapa Islam menempatkan perempuan dan anak-anak dengan penuh kehormatan. Itu bukan sekedar reformasi sosial, itu adalah revolusi akhlak dan kemanusiaan. Ibadah pun diperbaiki. Dulu, tawaf dilakukan telanjang, ada diskriminasi kelas saat haji, dan penyembelihan kurban ditujukan pada berhala. Islam datang untuk menegakkan kesetaraan. Sekarang, semua orang miskin atau kaya memakai pakaian yang sama saat ihram. Tujuannya yaitu satu, untuk mencari ridho Allah. Tauhid menjadi pusat, bukan status sosial. Ilmu sama dengan ibadah. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diamalkan itu nilainya sama dengan ibadah. Dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan besar yang memulai penelitiannya dengan niat ibadah, bukan hanya sekedar ambisi dunia. Mereka belajar karena sadar alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang harus dikaji. Selanjutnya, modernisasi dalam Islam. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan dunia digital semakin merajalela. Tetapi apakah Islam ketinggalan? Tentu tidak. Islam adalah agama yang sangat fleksibel, agama yang relevan di setiap zaman. Namun, fleksibilitas itu tetap punya batas, yaitu syariat. Modernisasi dalam Islam bukan berarti ikut budaya barat secara mentah-mentah, tapi menyaring mana-mana budaya-budaya barat yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam. Islam tetap membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang bisa merusak. Selanjutnya, Islam terbuka pada iptek. Islam itu sangat terbuka pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mendukung penelitian, pendidikan, bahkan manajemen modern selama adil, bermanfaat dan juga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Namun, Islam juga dengan tegas menolak nilai-nilai seperti sekularisme, kebebasan tanpa batas, dan juga hedonisme yang hanya mengejar kesenangan dunia dan hanya mendatangkan mudarat. Disinilah Islam menjadi penyeimbang agar kita bisa maju tanpa kehilangan arah. Halo semua, perkenalkan saya Zafran. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif saintek. Saintek ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kita bisa dengan mudah belajar dari YouTube, ikut kajian online, dan menyebarkan dakwah lewat TikTok.
Tapi di sisi lain, hoax, fitnah digital, dan budaya instan menyebar dengan cepat. Gadget bisa jadi alat bantu, tapi juga bisa jadi candu. Maka Islam hadir memberi kendali, memberi arah agar saintek digunakan dengan akhlak, bukan sekedar ambisi. Lanjut lagi ya. Kan tadi udah bahas nih dampaknya. Terus kita bahas pandangan ilmu sama Islam tuh gimana sih. Al-Quran mengajak kita untuk berpikir dan merenung. Quran surat Al-Ghasyiyah dan Al-Alaq memperlihatkan betapa ilmu dan iman saling melengkapi. Ilmu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memperkuat iman, membangun amal, dan memberi manfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tokoh ilmuwan Islam. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu menulis buku Al-Jabar yang jadi dasar matematika modern. Yang kedua ada Ibnu Sina yang menyusun Canon of Medis yang dipakai di Eropa selama ratusan tahun. Yang ketiga ada Al-Jazari yang menciptakan alat otomatis yang jadi cikal bakal teknologi robotik. Yang keempat ada Al-Khaldun. Ia menciptakan ilmu sosiologi sebelum ilmu itu dikenal di barat. Mereka adalah bukti nyata Islam bukan penghalang ilmu, tapi penggeraknya. Nah, kesimpulannya sederhana teman-teman, tetapi memiliki makna yang kuat. Islam membangun peradaban bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan ilmu dan akhlak. Modernisasi dalam Islam bukan tentang menjadi seperti orang lain, tapi tentang membangun masa depan dengan nilai-nilai Islam yang hidup dan membumi. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang bukan hanya paham teknologi, tapi juga punya akhlak. Bukan hanya cerdas, tapi juga beriman. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian terima kasih dari saya Royan Fidos Rosidi, Muhammad Zaki, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Zafran. Semoga bermanfaat dan jadi pengingat bahwa Islam adalah cahaya yang menerangi dunia dengan ilmu, budaya, dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.